Baiklah, untuk menemani kamu tidur, ayah memiliki satu kisah yang sangat luar biasa. Dengarkan ya. Kamu mau ke sini dulu? Nggak tampil, Li. Bikin tampil aja. Jadi bagian apa kamu tuh? Dokumentasi. Oh, enggak. Berapa ini? Kelas 1. Hah? Kelas 1. Kelas 3 udah ya? Iya. Rasakan. Lama banget. Lama ya? Dahulu kala, di sebuah kayangan, hiduplah seorang dewa dan dewi. Mereka melakukan kesalahan yang begitu besar. Sebagai hukuman, mereka diusir ke bumi dan menjelma sebagai dewa. Sang dewa berubah menjadi anjing bernama Tumang, dan sang dewi berubah menjadi babi hutan bernama Celeng Wayungnya. Suatu hari, seorang raja Sunda yang sedang berburu di hutan merasa ingin buang air kecil. Ia menuntaskan hajatnya di semak-semak. Dan secara tidak sengaja, air seninya terkumpul di batok kelapa yang sudah kering. Celeng Wayung yang kebetulan ada di sekitarnya meminum air seni sang raja untuk menghilangkan dahaga. Peka banget deh si boy. Karena dia jelmaan seorang dewi kayangan, dalam sekejap dia hamil dan melahirkan seorang anak bernama Dayang Sumbi. Dia pun meletakkan anak tersebut di dalam semak belukar. Saat sang raja selesai berburu, ia mendengar tangisan bayi dan melihat ke arah semak belukar. Karena merasa iba, ia menggendongnya dan bergegas membawa pulang. Dibesarkan oleh sang raja dan tumbuh menjadi wanita yang cantik dan gemar sekali menenun. Sebagian besar waktunya ia habiskan untuk membuat kain tenun yang cantik dan indah. Hingga suatu hari saat menenun, gulungan benangnya jatuh hingga keluar istana. Karena dia dilarang untuk meninggalkan istana, ia pun bersumpah. Kurang ya? Tumang, seekor anjing yang merupakan jelmaan dewa, mengambil benang tersebut. Karena harus menepati sumpahnya, Dayang Sumbi pun meminta izin kepada sang raja untuk menikah dengan Tumang. Iya. Aku akan menikah dengan Tumang, ayah. Mendengar anaknya ingin menikah dengan seekor anjing, sang raja marah dan tidak mempercayai apa yang Dayang Sumbi katakan. Ia tidak bisa lagi menahan emosinya dan memerintah
Dayang Sumbi secara tidak terhormat untuk keluar dari istana. Apa? Menikah dengan seekor anjing? Yang benar saja. Tapi ayah, aku punya alasan Keren sendiri banget, untuk Syah. menikahinya. Jika itu Momo, nikah dengan anjing itu. Dan jangan pernah menjalan kakimu di istana ini lagi. Pergi! Setelah diusir oleh sang raja, Dayang Sumbi dan Tumang keluar dari istana dan memutuskan untuk tinggal. Berjalannya waktu, Dayang Sumbi menyadari bahwa Tumang bukanlah seekor anjing biasa. Setiap bulan purnama datang, Tumang berubah menjadi manusia yang gagah dan tampan. Dari pernikahan keduanya lahirlah Sang Kuryang. Ia tumbuh menjadi anak yang kuat tanpa mengetahui bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Hingga suatu ketika Sang Kuryang diminta oleh ibunya berburu mencarikan hati rusa. Sang Kuryang, kemarilah. Iya ibu. Berburulah kamu di hutan untuk makan malam kita nanti. Baiklah ibu. Ayo Tumang, ikut aku. Sang Kuryang pun bergegas pergi ke hutan ditemani oleh si Tumang. Saat Sang Kuryang pergi berburu di hutan bersama si Tumang, Sang Kuryang kesulitan menemukan hewan buruan yang diminta oleh ibunya. Di tengah rasa frustasi, muncullah babi hutan. Aduh, kemana lagi ya kita mencari seekor rusa Tumang? Lihat, itu ada seekor babi. Sepertinya enak untuk kita makan malam hari ini. Ayo Tumang, kejar babi itu. Saat Sang Kuryang membidik babi tersebut, Tumang justru mengacaukannya. Ia enggan mengikuti perintah Sang Kuryang dan malah membantu babi tersebut melarikan diri. Karena Tumang menyadari bahwa babi tersebut adalah Celeng Wayungyang yang merupakan nenek dari Sang Kuryang. Pusing. Gimana sih? Jadi lari kan babinya. Mau makan apa kita malam hari ini? Dasar. Maafkan aku Tumang, aku tidak mau mengecewakan ibuku. Aku tidak mau pulang dengan tangan kosong. Karena kesal dengan tingkah laku si Tumang dan tidak ingin pulang dengan tangan kosong, Sang Kuryang memanah Tumang hingga tewas, kemudian memotong dan mengambil hati anjing yang telah menemaninya sedari kecil tersebut. Ayah, anakku. Ayah, kenapa ini? Sesampainya di rumah, sang ibu senang karena mendapatkan hati rusa yang ia idam-idamkan. Dengan segera, Dayang Sumbi memasak hati tersebut dan menjamunya sebagai makanan. Pakai apa dah itu? Karena merasa Kenapa, Boy? aneh bahwa makanan yang dia makan tidak biasa, Dayang Sumbi bertanya kepada Sang Kuryang. Apa ini Sang Kuryang? Hati ibu. Hati apa? Hati rusa, hati babi, atau hati cicak? Hati Tumang sebenarnya. Tadi aku ingin menangkap seekor babi, tapi Tumang mengacaukannya dan babi itu pun lari. Aku kesal dan tidak mendapat buruan. Sebagai gantinya, aku mau berarti Tumang. Maafkan aku ibu. Apa? Dasar anak durhaka! Derdah kau! Tega-teganya kamu membunuh Tumang hanya demi seekor babi? Tapi kan ini demi ibu juga. Kalau tidak aku ambil Tumang, mau makan apa kita malam hari ini? Sudah berani kamu melawan ibumu! Pergi sana! Sang Kuryang merasa bersalah dan berpikir bahwa sang ibu membencinya karena Dayang Sumbi selalu memohon kepada para dewi agar suatu hari nanti dipertemukan kembali dengan Sang Kuryang. Ia bahkan bersumpah untuk tidak lagi memakan daging dengan tujuan agar para dewi mengabulkan doanya. Wahai Dewi yang mulia, tolong
Dewi pun menjawab doa Dayang Sumbi dengan memberikan anugerah berupa kecantikan yang abadi. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang pria yang tampan dan kuat tanpa mengetahui identitas aslinya. Pada suatu hari, ia dan ibunya secara tidak sengaja dipertemukan kembali tanpa mengenal satu sama lain. Hei, barangmu jatuh. Wah, terima kasih telah memberitahu dan membantuku. Bukan apa-apa, biar aku bantu. Siapakah dirimu, wahai wanita cantik? Aku adalah Dayang Sumbi. Aku adalah seorang penenun yang hari-hari kulakukan hanya untuk menenun kain. Yang aku pun tidak tahu kainnya akan digunakan untuk seperti apa. Siapakah dirimu? Aku hanya seorang pengembara yang tiap-tiap hari pergi berkelana tanpa tujuan. Suatu keberuntungan sekali bisa bertemu dengan dirimu, wahai wanita cantik. Di manakah tempat tinggalmu? Aku tinggal di pondok sederhana di tengah hutan. Hari sudah mulai gelap. Bukanlah hal yang baik sepertinya meninggalkan seorang perempuan pergi sendirian, apalagi ke tengah hutan. Marilah, biar aku antar. Sejak pertemuan mereka berdua kala itu, Sandi untuk mengajak Dayang Sumbi menikah dan menjalin sisa hidup bersamanya. Dayang Sumbi tidak begitu menghiraukan ajakan Sang Nanti Kuryang ngebantu si dan Rafael hanya tersenyum bikin setiap perahu kali kan. Sang Kuryang menyatakan keinginannya. Akan tetapi Sang Kuryang tidak menyerah dan tetap berusaha. Suatu ketika, saat keduanya sedang beristirahat di bawah pohon, Sang Kuryang melepas ikat yang ada di kepalanya. Enggak diinin bekasnya. Apa? Tidak. Ini tidak mungkin. Apa yang membuatmu khawatir? Aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Maaf, Oh iya, aku tidak bisa. salah tempat. Ayolah, kenapa? Ikutlah denganku dan kita akan menjadi pasangan yang serasi. Tidak. Apa sulitnya sih menjadi istriku? Jika kau memang sangat ingin menikah denganku, aku mempunyai permintaan yang harus kau lakukan. Apa permintaanmu? Kan ku bakal kabulkan apapun yang kamu mau. Buatlah danau dan perahu dalam satu malam. Jika kau berhasil, maka esok pagi kita bisa berlayar bersama. Membuat perahu dalam satu malam kecil bagiku. Segeralah, atau fajar akan datang. Karena merasa disepelekan dan dipermainkan oleh Dayang Sumbi, Permintaanmu sangat kecil bagiku dan para jinjinku. Wahai para makhluk halus, penunggu alam, penunggu gunung dan lembah, datanglah dan bantulah aku untuk membuat perahu raksasa dalam satu malam sebelum fajar menyingsing. Belum, nanti tampil lagi. Nanti pas bikin perahu, dak. dengan bantuan para makhluk halus, danau dan perahu yang menjadi syarat pernikahan keduanya itu mulai berkumpul. Melihat keberhasilan Sang Kuryang, Dayang Sumbi pun merasa khawatir dan dengan segera meminta bantuan para dewi untuk membuatnya menggagalkan upaya Sang Kuryang. Apa? Tidak mungkin. Wahai Dewi Langit, datanglah. Tolonglah aku.
Makmur yang berdiri terpaku menyadari bahwa takdir telah mematahkan ambisinya. Apa? Fajar telah datang. Kenapa aku gagal? Perahu yang ia buat dalam satu malam itu terbalik di atas batu yang besar. Dalam sekejap, gunung berubah menjadi gunung Tangkuban Perahu. Kira-kira seperti itulah kisahnya itu. Wah, rupanya kamu sudah tidur. Kalau begitu, ayah akan tidur juga. Selamat malam anakku. Yang di belakang ke kelihatan dong.